Ya, Mas Rey, waktu membuat iklan layanan masyarakat katanya Anda juga mengarahkan ayam dan bebek begitu ya? Iya, Emang ayam dan bebek bisa diarahkan untuk apa? bisa. Jadi waktu itu kebetulan ada, bukan di iklan layanan ya kebetulan, yang Oh, itu iklan apa? ada di sebuah film layar lebar ya. Oke. Judulnya Maskot, kurang lebih maskot itu isinya adalah ayam putih yang menjadi rebutan sebagai maskot sebuah perusahaan. Jadi di situ ayam saya kondisikan dia bisa mengejar-ngejar orang, juga dia bisa dia diam di tempat. Kalau kita taruh di sini dia akan diam aja nggak kemana-mana. Walaupun orang lalu lalang dia akan tetap diam. Nah itu agak Nggak mudah itu ya? nggak mudah, bukan hal yang mudah. Ayam Karena alamiahnya ayam itu kalau ada orang langsung lari tuh. pasti. Ini kita orang berlalu lalang gitu, misalkan lari ataupun dia akan tetap aja di sini sampai kapanpun. Kalau kita nggak suruh turun dia nggak turun. Misalkan dia untuk Kalau nangkring gitu di sini kayak ya. pejabat-pejabat kita ya, kalau nggak disuruh turun nggak turun-turun. Nah, yang saya kurang percaya, Anda katanya juga mengarahkan semut. Ya, semut itu sebagai foreground di frame jendela ya, adegan di belakangnya. Oke. Jadi foregroundnya itu, jadi bagaimana caranya kan kalau kita mengharapkan track semut yang ada kan susah. Iya. Kita harus nyari jendela dulu, mungkin ada semut ya kan, nggak mungkin begitu ya. Jadi yang jadi tantangan saya adalah bagaimana caranya semut itu membuat sebuah track di dalam frame jendela. Dalam sekejap, dalam 5 menit saya harus buat seperti itu. Akhirnya saya menyiapkan, karena saya udah beberapa kali syuting dengan semut, saya mendapat sebuah ide. Saya pelihara 3 hari sebelum hari H, 2 akuarium semut yang bisa ditangkap dengan lensa kamera ya. Semut yang cukup besar, kurang lebih semut rambutan. Sarang semut rambutan saya taruh di akuarium, saya pelihara. Ada 2 akuarium. Kemudian saya bikin sebuah track dengan lidi. Track yang kita bisa bikin track apa aja tuh, zigzag juga bisa, melingkar juga bisa. Jadi ada jat yang memang tidak bisa dilalui sama semut. Jadi saya bikin, jadi yang nanti dia jalani adalah jalur yang tidak saya olesi itu. Oke, jadi itu juga sebenarnya kreativitas. Kreativitas dan mempelajari ya secara tidak sengaja mempelajari sedikit-sedikit berbagai macam psikologi hewan jadinya. Nah, Anda juga pernah diminta untuk membuat adegan anjing kawin. Ya, betul. Menurut saya, apa susahnya anjing laki-laki kalau ketemu anjing perempuan maunya kawin aja. Itu kalau orang. Kalau Iya. di dunia hewan dia punya masa berkembang biak, masa kawin ya. Jadi kan susah untuk. Jadi kalau memang belum waktunya nggak mau dia nggak ya? mau, nggak bisa. Nah, Susah. terus Anda mampu nggak membuat anjing kawin di depan kamera dalam waktu yang bukan waktunya kawin? Saya konsultasi langsung sama orang yang ahli di anjing. Oh. Kapan masa berkembang biaknya anjing, kapan masa loopnya anjing. Ketika saya berkonsultasi, saya mendalami itu. Akhirnya saya mendapat sebuah kesimpulan. Setelah itu saya hunting kemanapun saya cari anjing yang benar-benar sedang loop, yang sedang birahi ya. Apa bedanya Anda dengan pawang? Terserah orang memanggil apa, tapi kalau pawang itu kalau buat saya pribadi mungkin cuma 1 di 2 hewan yang dia kuasai. Tapi kebetulan kalau saya kebetulan sudah mempelajari yang dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Jadi semua hewan ya alhamdulillah mungkin saya bisa tangani seperti itu. Bisa diatur aktingnya ya? Ya kurang lebih lah. Oke, menarik kalau bicara pawang karena ada juga satu profesi yang menarik untuk kita simak, yaitu bagaimana ada orang profesinya adalah pembasmi kelelawar. Anda tentu penasaran, ini dia liputannya. Kelelawar atau kalong biasa hidup berkoloni dan berkelompok dalam jumlah yang besar. Di alam bebas menempati gua-gua dan pepohonan. Namun di wilayah pemukiman penduduk, kelelawar biasa menempati area gelap dan tidak terjamah seperti atap rumah. Hal ini tentu saja meresahkan pemilik rumah. Karena walaupun tidak membahayakan, namun kotorannya menyebabkan bau tidak sedap dan membahayakan kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Di Purworejo, Jawa Tengah, seorang pria bernama Slamet Junaidi dikenal sebagai pembasmi kelelawar. Selama hampir 30 tahun, ia sudah membantu banyak warga membersihkan rumah mereka dari kelelawar. Profesi yang dijalani pria berusia 46 tahun ini tergolong unik,
karena tidak banyak orang yang menggelutinya. Diawali dengan ritual, Selamat melakukan aksinya membasmi kelelawar di siang hari saat para kelelawar tertidur pulas. Dibantu oleh salah satu rekannya dengan tangan kosong, Selamat mengumpulkan hewan mamalia tersebut ke dalam karung. Kalau untuk urusan sekitar yang banyaknya kelelawar berat sampai 25 kilo mungkin saya bisa sendirian. Tapi kalau untuk berat lebih dari 50 kilo hingga suatu kuintal itu saya mungkin sekitar 2-3 orang. Setelah itu, Selamat akan membersihkan tempat tinggal mereka dari kotoran-kotoran yang ditinggalkannya. Kotoran kelelawar ini kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk. Saya menjadi jasa pemburu kelelawar sejak tahun 80-an. Sudah sangat banyak sekali ya, dari kota saya sendiri, baik di luar kota Purworejo seperti Semarang, Solo, Banjarnegara, terus sampai ke Jawa Timur, Lamongan, bahkan Jawa Barat sampai Banten juga ke Bali. Ya, itu tadi Pak Selamat Junaidi, pemburu kelelawar. Ya, di luar urusan pekerjaan katanya Anda aktif juga di komunitas musang lovers. Ya, Nah, ini Anda sedang memegang musang ini ya. ya. Musang itu kan biasanya liar dan ya suka memangsa apa aja ya, terutama unggas. Ini kok bisa tenang-tenang di pangkuan Anda seperti ini? Saya awalnya terinspirasi belum lama ya, terinspirasi karena melihat di internet dari sebuah komunitas yang suka menembaki hewan-hewan liar. Salah satu contohnya adalah musang yang menjadi sasaran mereka. Saya pikir ya dia kan liar juga memang sudah ini ya. Akhirnya bagaimana saya berpikiran bagaimana caranya musang ini bisa dirumahkan seperti halnya kucing maupun anjing. Ini musang ada namanya nggak? Ini namanya Momo. Momo. Musang bulan. Ini jenis musang dari Sumatera. Musang dari Sumatera. Anda dapat dari mana nih? Ini kebetulan kita ngambil dari sebuah peternakan, dari kawan kami juga yang di sana, yang dia sudah merintis dari tahun 92. Dia mengembangbiakan, awalnya tidak mengembangbiakan ya, awalnya adalah dia pengusaha usaha di dalam kopi luwak. Ini jinak ini ya? Sangat jinak. Bisa nggak Anda tunjukkan bahwa musang ini tidak sebagaimana musang yang kita kenal yang suka makan unggas, suka makan ayam, bebek, burung? Bisa. Kalau mereka makan pun karena mereka sudah kekurangan makanan di alam ya, makanya mereka merekam ayam atau apa. Ya itu yang saya bilang karena efek dari manusia sendiri sih, bukan musangnya yang salah. Bukan musangnya, manusianya yang Manusianya yang salah merusak alam. Iya. Mana katanya mau diperlihatkan ya? Wah, ini mau dikasih makan musangnya. Nah, ini ayam ini kurang lebih memang makanan musang ya. Kalau di alam. Terus? Ini nggak apa-apa, biarin aja. Ini sebagai salah satu contoh aja. Iya. Ini liar. Ini musang liar. Ini kebetulan saya bawa anakannya, tapi liar, kurang lebih liar. Oke, terus? Masih menggigit. Apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini cara nangkap. Oke, terus? Coba kita satukan dengan ayam. Wah, kalau dimakan gimana? Ini belum saya kasih makan dari siang tadi, kecuali tadi pagi sudah ya. Jadi buat ngetes bahwa musang pun kalau saya sudah latih di rumah sebelumnya. Kalau kita latih dia bisa kok. Bisa menahan. Bisa bersahabat lapar. dengan ayam juga. Apalagi di bulan Ramadan. Puasa begitu. Ini saya akan masukkan ke dalam kandang. Iya. Waduh, nggak tega nih kita kalau dimakan gimana? Nggak apa-apa. Bahkan kemarin sudah saya ini. Dia malah tidur bareng, tumpuk-tumpukan dan saling menjilat.
Wah, berarti bersahabat itu ya? Bersahabat. Seperti itu kurang lebih. Iya. Di Indonesia ada berapa orang sih yang punya pekerjaan seperti Anda ini? Kalau yang saya ketahui ada sih beberapa orang. Cuma yang untuk menguasai berbagai macam hewan itu ada 2. Tapi untuk yang keseluruhan hewan mulai dari serangga sampai hewan-hewan besar ya mungkin saat ini cuma saya sendiri. Iya. Sebagai animal director, apa sebenarnya mimpi Anda berkaitan dengan hewan-hewan peliharaan ini? Mimpi saya sih suatu saat saya ingin membuat sebuah film cerita yang orientasinya adalah untuk pelestarian hewan. Mudah-mudahan kita doakan supaya sukses ya. Iya. Ternyata melalui tulisan tangan dan tanda tangan Anda, nasib, karir, kemudian karakter Anda bisa dengan mudah diketahui. Ini adalah salah satu profesi yang menarik. Bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali.